Di Maluku, pemuda-pemuda yang berakal yang pemuda yang Setelah dipilih menjadi orang nomor 1 di TNI AD, Maijen Ahmad Yani dipanggil Presiden Soekarno. Pembicaraan seputar siapa saja perwira yang akan membantu Yani sebagai asisten. Yani menyodorkan satu nama sebagai asisten 1 bidang intelijen, yakni Donald Ishak Panjaitan. Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara pada 9 Juni 1925. Karir militernya dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika menjabat Sodanko Peta di Pekanbaru, Riau. Dia dibesarkan dalam pendidikan misi Sending dari Jerman sehingga mahir berbahasa Jerman. Panjaitan menjadi atase militer RI di Bonn, Jerman Barat antara 1956-1962. Apakah Panjaitan ini yang pernah menjadi atase militer di Jerman? Tanya Soekarno pada Yani. Benar Pak, jawab Yani. Sesuai laporan dari Khairul Saleh dan Iwakusuma Sumantri, orang ini tidak baik, ujar Presiden Soekarno. Oh, Kolonel Panjaitan ini baik. Sebenarnya dia lebih cocok menjadi pendeta. Selama bertugas di Jerman, dia sering berkhotbah di gereja dalam bahasa Jerman, ungkap Yani. Ah, kamu saja yang mengatakan begitu, balas Soekarno tak percaya. Kalau Bapak tidak percaya, panggillah langsung yang bersangkutan. Nanti dia saya hadapkan, ujar Yani mengusulkan. Yani lantas menelepon Panjaitan. Dia menginstruksikan agar Panjaitan menghadap Presiden Soekarno. Semalam suami saya gelisah sehingga sulit tidur memikirkan masalah yang hendak dibicarakan di istana esok pagi. Kenang istri Panjaitan, Mareike Panjaitan Boru Tambunan dalam buku DI Panjaitan Gugur dalam Seragam Kebesaran. Dan keesokan harinya pukul 7 pagi Presiden Soekarno menerima Panjaitan di Istana Negara. Saya banyak mendapat laporan bahwa Y ada hubungan khusus dengan tokoh-tokoh PRRI Permesta. Soekarno membuka percakapan. Kepada Soekarno, Panjaitan tidak menampik kalau dirinya dekat dengan tokoh PRRI Permesta. Bahkan tak kalah di Bonn, Alex Everett Kawilarang, atase militer RI di Washington, Amerika, pernah menghubungi Panjaitan lewat saluran telepon. Dalam pembicaraannya, AE Kawilarang memberitahu akan meninggalkan posnya dan akan bergabung dengan kelompok pemberontak Permesta di Sulawesi Utara. Namun, menurut pengakuan Mareike, DI Panjaitan malah menasihati Kawilarang agar sebaiknya tetap bertugas di Washington. Begitu pula ketika Panjaitan saat menerima Kolonel Ahmad Sukendro, perwira yang dikenal anti komunis di kediamannya di Bonn, Jerman. Rupanya, pertemuan mereka ini diketahui agen-agen BPI dan dilaporkan ke Menteri Loyalis Soekarno, Iwakusuma Sumantri, yang kemudian diteruskan kepada Presiden Soekarno. Saya juga mendapat laporan dari Khairul Saleh tentang hal itu, dan katanya Y tidak loyal kepada saya sebagai Presiden, Panglima tertinggi, lanjut Soekarno. Bapak, saya sudah disumpah sebagai perwira bahwa saya tetap setia kepada Pancasila, Presiden, Panglima tertinggi, dan pemerintah. Sekian, jawab Panjaitan kesal.
Kalau demikian, kata Soekarno, baik, kembalilah dan melapor pada Yani. Seraya menghormat, Panjaitan melapor dan minta diri. Pada 21 Juli 1962, Letnan Jenderal Ahmad Yani kemudian dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Beberapa hari sesudahnya, Kolonel Panjaitan pun dilantik dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Namun jabatannya bukan sebagai asisten 1 bidang intelijen sebagaimana rencana semula, tapi ditetapkan sebagai asisten 4 yang membidangi logistik. Tampaknya keberatan Presiden Soekarno menjadi dasar pertimbangan. Panjaitan menjadi pembantu Yani yang berperan dalam menghalau pengaruh komunis. Pada pertengahan 1965, Panjaitan membongkar aksi penyelundupan dari kapal berbendera RRC di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kapal-kapal itu diduga mengangkut senjata bersamaan dengan bahan bangunan yang akan digunakan untuk proyek CONEVO, Conference of New Emerging Force. Menurut Henry Gerken, orang Jerman yang pernah mengenal baik Panjaitan di Bonn, mengungkapkan bahwa Panjaitan sebenarnya bukanlah orang yang anti-komunis fanatik. Hanya saja dia mencoba untuk melakukan upaya apapun agar Soekarno tidak bergerak lebih merapat ke kiri, tutur ekspatriat asal Jerman yang pernah tinggal di Indonesia selama 18 tahun. Dalam buku A Magic Gecko, CIA Rule Behind the Fall of Soekarno, peran CIA di belakang kejatuhan Soekarno. Sementara itu, akibat aksi pembongkaran kotak senapan Chung bantuan dari pemerintah Cina melalui Menteri Luar Negerinya, Marsekal Chen Yi, memprotes keras aksi yang dilakukan pihak oknum bea cukai dan anggota TNI AD yang disebutnya melakukan aksi yang tidak bisa dipahami dengan mempermalukan pihak Cina. Dikatakan Chen Yi, pengiriman senjata Cina itu dilakukan secara resmi atas dasar MOU politik antara pemerintah RI dengan pemerintah Cina yang ditandatangani melalui Menlu Subandrio guna membantu Indonesia dalam politik konfrontasi Operasi Dwikora atau Ganyang Malaysia. Yang jelas, akibat aksi itu, nama Jenderal Panjaitan tak disukai oleh pemerintah Cina. Dan pada dini hari 1 Oktober 1965, Panjaitan menjadi salah satu target dan korban dari 7 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Di depan rumahnya, Panjaitan langsung mendapatkan berondongan tembakan pasukan Cakrabirawa yang kesal karena dianggap mengulur waktu saat akan dibawa hidup-hidup dalam suatu pengadilan rakyat yang dipersiapkan di kawasan Lubang Buaya. Dalam dakwaan pasukan G30S, Panjaitan dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal yang bermaksud akan mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno.